Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syuhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyatis salih wa ala kulli mana wa salafun salihun wa ila ruwahi mu'alifatil kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti nafa'anallahu bilumihi wa ila ruwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa mu'allimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Al-babus sadis wal isyruna. Utawi iki bab kang nomor 26. Fi tasdidiz zina. Iku tetep ing dalem nerangake bangete dosa zina. Pada bab ini kita akan membahas tentang larangan keras melakukan dosa besar yang berupa zina. Di Quran itu kalau Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa zina, janganlah kita mendekati zina. Jadi sebenarnya status itu tidak penting. Maksudnya status itu berteman, teman tapi mesra, pacaran itu tidak penting. Yang ada hukumnya itu adalah korbus zina, aktivitasnya yang berpengaruh itu aktivitasnya. Kalau sekedar hubungan itu meskipun namanya teman tapi aktivitasnya itu mendekati zina itu tetap haram. Yang tidak boleh itu aktivitasnya, bukan status hubungannya. Karena banyak yang kita temui di beberapa media itu, terkadang orang menzinai naudzubillah ya, saudara kandung atau itu banyak. Dalam bab zina ini status itu tidak penting. Baik sahabat, teman tapi mesra, semisal pacaran, ta'aruf, apapun itu tidak penting. Karena yang mendapat nilai hukum itu adalah aktivitasnya. Aktivitas itu bisa berpengaruh kalau sudah akad nikah. Baru aktivitasnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi zina. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi zina yurisul faqra. Iku marisake apa zina al-faqra ing kefakiran. Zina itu bisa menyebabkan seseorang menjadi fakir. Ya fakir itu bukan berarti tidak kaya ya, maksudnya ya fakir. Karena banyak orang itu semakin kaya, semakin mengenal zina itu banyak gitu. Cuman kan ya logikanya saja ya, karena orang yang suka zina itu ya uangnya habis dibuat itu. Uangnya habis dibuat. Zinal ainaini utawi zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinal aini utawi zinai mripat loro an-nadharu iku ningali atau memandang ya. Kalau di tafsirnya itu ai an-nadru ila ma la yahillu yajri ila zina. Jadi melihat. Jadi yang dimaksud zina mata itu, melihat itu begini, bukan sekedar melihat orang mandi bugil atau melihat video 19 detik misal, tidak sekedar itu. Tapi an-nazru ila ma la yahillu, melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Lah yang itu yajri ila zina, yang bisa menyebabkan orang ini melakukan zina.
sebenarnya dia tidak punya pikiran apa-apa, tapi ketika melihat objek tertentu, melihat apa begitu, terus terlintas dalam benaknya untuk melakukan zina. Itu yang tidak boleh. Wa qala alaihi salatu wasalam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nadharu ila nisa'il ajnabiyati. Wah, ini orang sufi ya. An-nadharu utawi ningali ila nisa'i maring wong wadon al ajnabiyati kang pira-pira wong wadon kang liya, artinya orang perempuan yang bukan mahram ya. Minal kabairi. Iku setengah saking dosa pira-pira dosa gede. Minal kabair. Nah, yang dimaksud bagaimana? Melihat perempuan yang bukan mahram itu termasuk dosa besar. Kalau di hadis ini ya. Ini ditafsiri pertama, perempuan itu bukan muhrimnya, bukan mahram ya. Nah, yang dimaksud minal kabair gimana? Idza wujidatis syahwatu wa khifal fitnatu. Ai mailul panjang ini ya. Jadi kalau kalian melihat perempuan tertentu, kemudian dalam diri kalian itu tercipta sebuah birahi. Tercipta sebuah birahi. Apa namanya? Idza wujidatis syahwah. Ketika tercipta sebuah birahi dalam benak kita, itu termasuk dosa besar. Wa khifal fitnati, atau kita ngopi bersama cewek semisal ya, yang itu dimungkinkan ada fitnah, maka itu tidak boleh. Maka jangan sampai kalau ngopi itu jangan berdua. Wa qala alaihi salatu wasalam, dawu sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini utawi zinane sikil loro al-masyu iku melaku. Al-masyu ilal melaku wa zinal yadaini utawi zinane tangan loro. Nah, kalau ini paham semua zinanya tangan, kedua tangan ini. Al-batsyu iku gepuk. Wa zinal ainaini utawi zinane mripat loro an-nadhru iku ningali. Tapi semuanya itu zinanya dua kaki itu bisa menjadi zina kalau ila mahallil ma'asi, kalau berjalan ke tempat maksiat. Wa zinal yadaini al-basyu, zinanya mata itu memukul ila ma la yahillu, terhadap yang tidak halal baginya untuk dipukul, atau melihat orang perempuan lain yang tidak halal baginya. Idza wujidatis syahwah, kalau menimbulkan syahwat bagi kita. Wa qala alaihi salatu wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinatun wahidah utawi zinah siji. Zinah siji iku tuhbitu, iku iso ngapus, mbusek. Apa zinatun wahidah amala sab'ina sanatan ing amal baik sab'ina sanatan 70 sanatan apane tahun nih. Kalau ini jelas ya hadis ini ya. Zina sekali ini bisa menghapus amal baik kita yang kita lakukan selama 70 tahun. Ini makna kualitatif. Ya, kalau anak manajemen, anak ekonomi syariah itu paham. Makna kualitatif itu begini, tidak bisa kita kalkulasi ketika kita semisal berumur, anggaplah berumur 25 tahun. Ya, kita mondok, melakukan amal baik, kemudian berzina sekali, kemudian lantas kita, wah percuma ini, ibadah sampai umur 70 tahun, toh nanti ibadah kita tidak diterima karena zina. Bukan begitu kalkulasinya. Tapi kalkulasi ini adalah tekanan agar kita menjauhi zina, bahwa kalau seseorang melakukan zina itu, efek apa semacam rokok itu, efek nikotin apa, ketagihan terus gitu. Efek ketagihannya itu melebihi rokok ini, dan sulit bertobat dari zina itu, sulit kalau sudah merasakan itu. Sama kayak rokok, sulit untuk berhenti itu. Nah ini apa, zina itu juga begitu, makanya sulit. Kalau semua bisa tobat langsung keluar, langsung tidak melakukan zina, itu langsung diterima oleh Allah. Cuman sulit begitu itu. Efek nagihnya itu, apa ketagihannya itu sulit. Ya emang enak ya.
Semua sepakat ini enak. Wa qala alaihi salatu wasalam lan dawuh sallallahu alaihi wasallam ma min dambin ora ono saking dosa ba'da syirki ing dalam sawise syirik a'dhamu iku luwih gedhe indallahi munggo Allah min nutfatin. Ya, min nutfatin saking nutfah itu air mani ya wa do'aha kang dekeh kang deleh ha ing nutfah rajulun sapa rajul fi rahimin ing dalem rahim la yahillu kang ora halal apa rahim lahu kadwe rajul. Jadi bahasanya begini, ya sebenarnya dikendaki zina ya. Cuman bahasa dalam hadis ini dosa yang paling besar setelah syirik itu adalah seorang laki-laki ketika meluncurkan air maninya itu ke rahim orang yang bukan halal, dari jalur tidak halal. Dia itu meluncurkan spermanya ke rahim perempuan yang tidak halal baginya. Jadi ya zina itu maksudnya. Dulu nanti ada orang berkata, oh berarti kalau biar tidak dosa kita pakai kondom biar spermanya tidak pindah tangan misalnya. Tetap aja dosa. Karena itu teknis ya. Jadi kalau dalam majazi itu apa ya namanya itu? Ada kalau dalam majaz itu ini dinamakan apa gitu. Jadi yang dimaksud itu zinanya apa kok iltiqaul khitana ini pokoknya dosa. Cuman semonannya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna li ahli nari satuhuni iku kadue ahlun nar kadue ahli neraka sayhatan jeritan bengokan bukan desahan ya. Di neraka itu ada sebuah jeritan minnatni raihi farjiz zina saking busuknya bau. Natni itu busuk, rihin itu bau. Farjiz zina, farji ini wong kang ahli zina. Di neraka itu ada sebuah jeritan yang keras yang itu bersumber dari busuknya farji orang yang suka melakukan zina. Jadi kalau alhamdulillah ya kalau ada farji itu baik laki-laki atau perempuan ya. Farji itu kalau sering digunakan untuk berzina nanti di akhirat itu dia akan menjerit dan berbau busuk. Ya kalau kalau masih di dunia ya mungkin wangi diciumin diapakan itu farji itu kan. Tapi kalau di akhirat nanti kalau dibuat zina wah bahaya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Dawu sapa Muhammad sallallahu al-ghina utawi wong sugih. Al-ghina utawi wong sugih wa zina lan zina. Al-ghina utawi kesugihan, kekayaan, wa zina lan zina la istama'ani ora kumpul karo ghina wa zina. Orang yang kaya sifat kekayaan, sifat cukup dengan dosa zina itu tidak bisa berkumpul. Artinya apa? Orang yang suka melakukan zina pasti dia kurang terus. Wa qala alaihi salatu wasallam, kenapa? Selalu update kan? Apalagi kalau non sewu, kalau open BU itu mungkin pernah merasakan yang harga 500. Punya uang 1 juta, muda cari yang lebih bagus. Itu sampai 10 juta ada itu. Bahkan di media kemarin ada yang harganya sampai 80 juta. Itu kurang terus uang itu. Hanya untuk sepetak itu. Wa qala alaihi salatu wasallam lan dawuh sallallahu tarku zina utawi ninggal zina yurisul gina iku marisake apa zina tarku zina al gina ing kesugihan. Orang yang bisa meninggalkan zina kalau tarku zina itu begini, dia punya kesempatan untuk berzina, punya kesempatan ya, kemudian tidak mau, baru itu tarku zina. Kalau dasarane ancen gak payu, kalau wong wedok sing gelem gak punya uang untuk beli ya memang gak zina, kalau itu bukan tarkus zina. Orang tarkus zina itu ada orang perempuan yang mau dizina tapi dia tidak mau. Ada uang untuk membeli open BO misalnya, untuk ada uang untuk BO tapi dia tidak. Nah, itu baru tarkus zina namanya, mencegah diri dari zina. Wa qala alaihi salatu wasallam dawuh sallallahu alaihi wasallam man utawi sawane wong
zana kang zina sapa man, zana kang zina sapa man, zunya maka den zinai sapa bihi kelawan man, walau bihit ya niraddihi, senajan ing dalam tembok omahe man. Wa qala alaihi salatu wasallam dawuh sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong zina kang zina sapa man bimraatin kelawan wong wadon, fatahallahu alaihi, fatah moko buka sapa Allah alaihi ngatasi man fi qabrihi dalam kuburan man sama niyata abwabin ing 8 pira-pira lawang 8 pintu minanar saking neraka. Orang yang suka melakukan zina di kuburan itu akan dibukakan 8 pintu neraka. Yakhruju kang keluar mintil kal abwabi saking mengkono pira-pira pintu aqaribu pira-pira kala jengking wa hayyatun pira-pira ula ila yaumil kiamati hingga temekane dina kiamat. Alhamdulillah ya. Semoga yang sudah zina itu segera bertobat ya. Jadi orang berzina itu di kuburan itu oleh Nabi digambarkan ada 8 pintu siksa. Dari masing-masing pintu itu keluar kalajengking dan ular dari neraka yang akan menyiksa ahli kubur ini yang suka zina ini sampai hari kiamat. Alhamdulillah itu. Semoga kita sebenarnya zaman Nabi itu ada orang pemuda yang berzina itu kemudian tobat, ya diterima. Yang penting tobat apa namanya? Tobatan nasuha, tidak melakukan zina lagi. Tapi ini problemnya itu kalau seseorang sudah mengenal rasanya berzina, sulit untuk berhenti itu. Makanya semoga kita dijauhkan dari dosa zina dan semoga kita diterima tobat kita dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.